kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih belum semangat nih. Kan ini hari Natal, berarti kita harus lebih semangat. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali karena kita memperingati sebuah hari yang sangat indah, yaitu hari Natal, di mana Tuhan Yesus lahir di dunia untuk menemani hidup kita semua dari sekarang sampai selamanya. Dan hari Natal itu sangat paling kita tunggu-tunggu biasanya, ya kan? Karena Natal itu sangat berarti dalam hidup kita.
Engkau selalu berikan hari yang cerah, Engkau selalu berikan udara yang nikmat untuk kami hidup. Terima kasih juga Engkau telah berikan waktu terindah untuk kami Tuhan dapat menikmati momen kelahiran. Dan bersyukur untuk sekarang ini Bapak, hingga saat ini Engkau berikan kami kesehatan, damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak memulai ibadah ini Tuhan, yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya dengan pimpinan persaudara tangan Bapak. Dan kami percaya juga Engkau pasti akan hantarkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, kita udah lama nggak nyapa kanan kiri depan belakang kita. Tapi kali ini kita mau sapanya beda. Namaste. Kita mau lihat dulu yuk. Namaste. Namaste.
terbaik yang termulia untuk Tuhan. Dan sebelumnya kami mohon untuk Saudari Cynthia bisa memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami ucap syukur untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk kami bisa bersama-sama sampai tempat ini Tuhan untuk merayakan ibadah Natal di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang memberikan. Kau kami juga memberikan persembahan kami Bapak, biar kami memberikan dengan hati yang tulus, dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ke depan ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita surga telah bergema. Kita mau merayakan Natal dengan sangat hikmat hari ini. Saudara-saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita, karena sesungguhnya kita mau terima firman yang kudus yang datang dari Tuhan Yesus. Kita mau ingat kalau dulu Maria itu saat mengandung bayi Yesus, dia tidak pernah terbesit dalam pikirannya kalau itu adalah bayi haram. Walaupun mungkin dalam hati kecilnya dia ada rasa penolakan, tapi dia mau terima rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Hari ini Mesa mau tunjukkan sebuah lagu. Sebelum kita mulai firman ini, kita menyanyikan sebuah lagu di mana lagu ini memberitahu kita agar kita mau siap dibentuk juga, sama seperti Maria. Kita nggak tahu rencana Tuhan ke depannya untuk kita apa, tapi setiap hari kita mau serahin semuanya sama Tuhan, karena Tuhan yang akan melancarkan hidup kita, buat kita damai, buat kita tenang, buat kita selalu bahagia.
kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi awalmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu,
yang hanya, namun dengan setia Ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Waktu sebenarnya kita berikan kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa, saudara. Menyikapi hidup seperti Maria itu tidak mudah. Totalitas hidupnya hanya untuk ibadah, hanya untuk Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami diberkati dengan pujian ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan memberikan kekuatan baru, sehingga kami boleh melihat apa yang dilakukan oleh Maria, dan kami boleh setuju dengan apa yang dikerjakannya, dan kami akan melakukan seperti apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan taat kepadamu. Ajarkan kami Tuhan memahami akan perintah-Mu. Walau sejenak dalam pikiran ini menolak, tapi yang terbaik adalah kehendak-Mu. Yang termulia adalah rencana. Yang terindah adalah jalan. Terima kasih untuk pujian ini. Kami siapkan hati untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal kali ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Natal kali ini penuh dengan kesederhanaan, dan Natal kali ini juga kita sudah menggunakan masker, bahkan jaga jarak. Mau bersalaman pun sekarang kita tahan dulu. Kalau biasanya dulu Teletubbies ketemu rasa rindu langsung Teletubbies berpelukan, tapi kali ini jarak jauh. Bahkan saudaraku, lebih banyak orang mengimpartasikan rasa senangnya itu melalui chattingan. Sering orang berbicara lewat WA dan menyatakan bagaimana hatinya, rindunya, mengungkapkan rasa rindunya melalui chattingan itu. Tapi sesuatu yang sangat luar biasa, ada rencana Tuhan. Justru di balik situasi seperti ini, di balik situasi yang penuh dengan kesederhanaan, ada sukacita, ada damai, ada keselamatan. Mari pada sore hari ini kita bicara bersama, melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama, kita akan membaca ini kata malaikat kepada Maria, mulai ayat 30. Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-30. Demikian dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena aku itu belum bersuami. Jadi baru bertunangan. Maksudnya belum bersuami, belum berumah tangga, tapi sudah bertunangan. Kalau Anda membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 dikatakan saat itu Maria sedang bertunangan. Lalu dinyatakan sudah hamil karena kuasa Roh Kudus. Nah, kita lanjut sampai sini ya, supaya tidak belok ke sana dulu. Di ayat yang ke-35 tadi dikatakan malaikat itu kepadanya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu dia memberikan juga catatan di ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ini juga tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang mengandung pada hari tuanya? Apalagi kalau sudah dinyatakan mati haid. Lalu dikatakan lagi di sini, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sudah lanjut usia mandul. Tapi tidak ada barang mustahil, ternyata sudah bulan yang ke-6. Nah, ini pernyataannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, sikap yang diambil oleh Maria. Secara keseluruhan ketika kita membaca bersama ayat-ayat ini, kita juga mungkin kurang yakin. Bagaimana mungkin seorang wanita yang belum bersuami bisa mengandung? Tapi setelah berdialog, malaikat ini menjelaskan kepada Maria, bahkan juga diambil sebuah contoh yang terjadi untuk sanak saudaranya, yaitu Elisabet yang dinyatakan mandul itu telah mengandung 6 bulan. Maka Maria berkata, sesungguhnya aku itu hamba-Mu, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Kita melihat bahwa seorang wanita Yahudi itu syarat berbuat salah dalam konteks dia tidak mungkin melakukan kejahatan. Dia tidak mungkin membebaskan diri bergaul dengan lelaki yang lain. Dan dia sungguh-sungguh totalitas hidupnya dalam kesucian. Dan Maria dinyatakan mengandung. Pasti dalam benak pikiran Maria, apa yang terjadi? Aku ini seorang Yahudi, keturunan orang baik-baik. Ketika itu dinyatakan mengandung, pasti orang membenci aku. Pasti orang mengatakan aku orang gak beres. Sedangkan hubunganku dengan Yusuf itu sudah bertunangan. Dan kata bertunangan itu digunakan kata engagement. Artinya walaupun belum menjadi suami istri, tapi sudah sah menjadi suami istri, hanya belum boleh melakukan hubungan sebagai suami istri sebelum ada pesta pernikahan, gitu saudara. Zaman dulu pernikahan sama. Jadi saya dengan istri waktu itu harus melakukan catatan sipil dulu, resmi.
menjadi suami istri, tapi tidak boleh melakukan hubungan dulu, apalagi sebagai seorang laki-laki hamba Tuhan dan istri juga seorang hamba Tuhan. Lalu kita kumpul sama Leven sebelum diteguhkan, belum boleh, saudara. Jadi kami masih berjauhan. Itu sudah dinyatakan resmi hubungan suami istri, tapi belum melakukannya, yang disebut sebagai catatan sipil. Demikian juga yang dialami oleh Maria. Maria resmi hubungannya suami istri, karena dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 bahwa mereka itu sudah bertunangan, tapi Roh Kudus menyatakan mereka mengandung. Jadi resmi hubungan suami istri sebenarnya, tetapi belum melakukannya. Namun ini harus dijaga. Tiba-tiba mendengar seperti ini, saudara, Maria pasti terkejut dan dia menyatakan dan menolak secara lembut. Bagaimana bisa terjadi? Kalau mungkin dibahasakan bahasa yang lain, aku bukan seekor binatang, dan aku tidak bisa itu tiba-tiba hamil tanpa seorang suami. Roh Kudus menjelaskan panjang lebar. Bagi seorang Maria yang hidup dalam kesucian, tiba-tiba berkata, aku tahu, saudara, engkau punya rencana besar. Aku mau tunduk kepadamu sebagai seorang hamba. Sesungguhnya aku itu hamba Allah, aku itu hambamu. Maka jadilah padaku seperti apa yang kau mau. Saudaraku, ini sebuah sikap yang baik. Banyak orang percaya yang tidak bisa menempatkan firman-Nya, perintahnya, bagaimana dia harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak bisa melakukan seperti apa perintah Tuhan. Dia hanya bisa beribadah, tetapi dia belum menjadi pelaku yang benar seperti Maria. Ketika Maria sudah totalitas menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Maria berkata, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini hambamu. Aku percaya tidak ada sesuatu yang gagal apa yang kau katakan. Saudara, ini sebuah sikap. Lalu kita melihat lagi, saudara, dari kesederhanaannya ini, lalu muncullah, saudara, sebuah pujian. Kalau saudara membaca di beberapa ayat setelah itu, nah ini mulai ayat 46, ada nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian ini dituliskan dengan sebuah bahasa dalam bahasa Inggrisnya, yaitu Song of Worship. Nyanyian penyembahan, bisa juga Song of Praises, nyanyian pemujaan kepada Tuhan. Dia berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Mau hamil, mau mengandung, jiwaku memuliakan Tuhan. Apa hubungannya? Harusnya jiwaku kesepian, sebab aku belum menikah, sebab aku belum merayakan dalam pesta pernikahanku. Apa yang terjadi ketika Yesus mendengar kalau aku mengandung? Tapi dia percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi aku tidak tahu, kata Maria. Yang aku tahu, Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan mengatur masa depanku. Dalam pujian itu dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Ada orang menyanyi dengan perkataan yang keluar, tapi tidak dijiwai. Ini jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kita menyanyi sebuah pujian dan hatinya tertuju kepada Tuhan, maka pujian yang sederhana itu menjadi pujian yang meningkat, menjadi song of praises, menjadi song of worship,
dan Tuhan dipermuliakan. Itu yang dilakukan Maria walaupun sedih. Di balik sebuah kesedihan ada sebuah kekuatan. Di ayat yang ke-47 adalah hatiku bergembira. Dalam kesederhanaannya, dalam karakteristik yang sederhana, hanya percaya kepada Tuhan, diubahkan. Harusnya kesedihan, tapi dibalik di situ, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara bergembira kalau pas Natal itu ada sahabat-sahabat menyatakan Merry Christmas and Happy New Year 2021 yang akan datang. Dan ada kata-kata selanjutnya, wah bahagia. Tapi bukan karena itu saja. Mungkin karena dia, mungkin karena orang lain yang memberikan sesuatu kepada kita. Tapi ayat ini berkata Maria akan melihat sebuah beban, penderitaan, tapi dikatakan di dalam hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Aku tahu aku bakal mengandung. Aku tahu suamiku pasti akan menceraikan. Aku tahu dampaknya seperti apa. Tapi mengikuti kehendak Tuhan itu, aku tahu juga di balik semua penderitaanku, Dia juru selamatku. Dia yang menyelamatkanku. Dia yang akan membela. Dia akan menolong. Dia akan memberikan kekuatan. Dia memberikan pengharapan. Sehingga percayaku kepadanya tidak sia-sia. Tidak secara kebetulan lagu yang kita dengar tadi dan kita nyanyikan bersama tentang Maria. Saya tidak janjian, saya tidak tahu lagunya lagu apa. Dan ketika saya mendengar, hati saya berkata, Tuhan tidak pernah salah. Kita sedang belajar tentang karakteristiknya Maria. Di ayat yang ke-48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dikatakan di sini Tuhan itu memperhatikan kerendahan hambanya, kerendahan hati hambanya. Rendah hati sama rendah diri berbeda ya Bapak Ibu. Kalau rendah diri itu kumpul sama orang lain nggak nyaman. Nanti orang lain bajunya bagus, kita bajunya kurang bagus, nggak nyaman. Rasa gimana gitu loh. Tapi saudara jangan lupa, kalau rendah hati itu berbeda. Memberi kesempatan orang lain lebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu saya naik bus umum. Nah saudara tahu saya juga sedang hamil nih. Perutnya lagi buncit. Jadi saya duduk, tapi duduknya empet-empetan. Padahal hari gini loh saudara, kan pakai masker, tidak boleh sentuhan, jaga jarak. Saya duduknya mepet, nanti kalau goyang sedikit, kena saya golak. Goyang ke sana, kena lagi. Nah, ada seorang wanita kuliahan saudaraku. Mungkin waktu dia berangkat ke Solo, saya tahunya kalau dia tuh pakai tasnya ransel gitu ya, ditaruh di belakangnya, dan sepatunya biasa kalau anak sekolah itu kan itu penampilannya. Tiba-tiba dia bilang begini, Bapak berkenan duduk di tempat saya Pak, silakan. Saya tak berdiri, kaget saya. Loh jangan deh, saya saja yang berdiri, kamu cewek. Pak, untuk memberi kesempatan orang duduk kan tidak dibutuhkan cewek atau cowoknya. Saya siap kok Pak. Kata-kata itu, waduh ini yang disebut rendah hati saudara. Diberikan kesempatan orang lain lebih dulu dan dia menunggu saatnya. Tidak lama kemudian di sebelahnya dia berdiri itu, dia berdiri di sebelah kursi di mana dia ada, dia keluar karena memang berhentinya di situ. Terus dia duduk,
Dan dia berkata sama saya, betul loh Pak, saya sudah dapat. Kita duduk bersebelahan, tidak terganggu. Terima kasih. Saya tanya, kamu sebenarnya dari mana? Dia bilang, saya dari Semarang Pak, kuliah di Solo. Nah terus pulangnya ini ngekos. Nanti saya pulangnya hari-hari tertentu, tapi kan hari-hari begini nih saya tidak bisa ngekos, harus pulang. Dan kalau ketemu dengan dosen ada saat-saat tertentu saja. Oh gitu. Sudah semester berapa? Semester akhir, ini mau buat skripsi. Dia tanya, kok kamu baik hati bisa memberikan kesempatan buat saya? Iya Pak, Tuhan Yesus kan ajarkan begitu. Waduh, hati saya saudaraku kayak disiram air es segernya. Bodoh deh, kalau kamu dapat ajaran Tuhan Yesus, aku pendetoy. Jadi saya bangga melihat dan menerima kesempatan yang diberikan oleh teman ini duduk lebih dulu. Itu rendah hati, saudara. Mungkin nanti dalam pertemuan-pertemuan tertentu ada pembagian makan. Kalau orang rendah hati itu begitu diberitahukan, dipersilahkan Bapak Ibu, saudara-saudara bisa makan. Dalam hatinya kesuwen ngenteni doa mutusik tak jiko isi. Ini bukan berarti menghakimi, tapi belajar dari sikap Maria dan sikap seorang wanita tadi. Belajarlah mendahulukan orang lain, itu rendah hati. Maria mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, dengan kerendahan hatinya itu mendatangkan sebuah kebahagiaan. Bahkan dituliskan dalam nyanyiannya itu, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut siapa? Aku bahagia. Siapa lawannya orang rendah hati? Gak ada. Tapi kalau orang tinggi hati, musuhnya banyak. Kemudian di ayat yang ke-49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia itu beribadah. Dalam terjemahan lain digunakan kata ibadah. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Maria dalam pujian pengagungan kepada Tuhan ini, maka dia takut akan Tuhan, dan dia dikatakan rahmatnya turun-temurun. Rahmat itu kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang mengalir terus-menerus, yang tidak pernah kering seperti aliran air sungai. Jadi kalau satu hari tidak dapat rahmatnya, mungkin kita tidak beroleh kekuatan, mungkin kita tidak beroleh pengampunan, mungkin kita tidak beroleh hidup yang bahagia, saudara, karena kehilangan rahmat Tuhan. Karena itu orang yang beribadah kepadanya, berbahagialah engkau, sebab engkau beroleh rahmatnya yang mengalir setiap saat, terus mengalir, tiada pernah kering, seperti aliran air sungai. Kita patut bersyukur di saat kita menggerutu, di saat kita bertengkar, di saat kita mengatakan sesuatu yang gak baik, Tuhan tetap baik. Bagaimana kalau rahmatnya itu berhenti saat kita tidak berbuat baik? Kita kehilangan berkatnya. Perlu bersyukur kepadanya. Maria melakukan itu sebagai orang yang beribadah. Kita lompat pada ayat yang ke-53. Dan ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ada yang lapar sore ini, tapi maksudnya bukan lapar karena makanan. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maksudnya, kemarin dalam persekutuan rumah tangga,
bahwa orang yang lapar itu adalah orang yang butuh Tuhan. Orang yang lapar, haus itu butuh Tuhan dalam pengertian beribadah. Maka dikatakan orang yang tidak membutuhkan, orang yang menganggap dirinya sudah kaya, bukan miskin, tapi kaya, tidak membutuhkan persekutuan. Jadi dia tidak beroleh apa-apa dan pergi dengan tangan hampa. Orang yang miskin adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang miskin, orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran firman-Nya, orang yang beribadah dengan sungguh, dia akan beroleh sesuatu yang indah. Tapi orang yang merasa diri sudah kaya, wis duwe semuanya, punya segalanya, tidak butuh Tuhan, dia akan pergi dengan tangan hampa, gak dapat apa-apa. Dan itulah keadaan saudara umat pada saat itu yang dinyanyikan dalam nyanyian pujian Maria. Seperti yang dijanjikan, jadi rupanya berkat itu dijanjikan oleh Tuhan dalam ayat 55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi berkat itu sebenarnya sudah disediakan, rahmat itu sudah disediakan, sukacita itu sudah disediakan, mujizat itu sudah disediakan. Sejak dulu, saudara-saudara, kita tinggal mengambilnya. Itulah porsi berkat yang harus kita raih, yang harus kita ambil, dan tidak boleh didiamkan. Dengan cara apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh, dan sebagai orang yang miskin di hadapan Allah, yang rindu, yang membutuhkan Tuhan, dia akan pergi dengan sukacita karena semua itu menjadi miliknya. Nah, saudaraku, itulah nyanyian Maria. Pada hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pujian. Dan itulah makna Natal. Dalam kondisi kesederhanaan, di balik itu semuanya ada sukacita, ada pengharapan. Dan lakukanlah seperti yang Maria lakukan, supaya kita beroleh pengharapan, damai, sejahtera, dan keselamatan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdiri bersama. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal
mudah tapi sulit juga. Mudah karena cuma datang tiap minggu. Tapi sulitnya itu menyikapi perintah Tuhan dan melakukannya, mengaplikasikan dalam hidup setiap hari. Itu yang sulit. Dan pada situasi pandemi virus corona seperti sekarang, kesulitannya adalah pada aplikasi firman dalam kehidupan setiap hari. Karena itu undanglah Yesus yang lahir bukan hanya di kandang 2000 tahun yang lalu, tapi undang lahir di hatimu supaya engkau diubahkan menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik yang baik, yang sesuai dengan firman-Nya. Dan dunia akan melihat engkau bagaikan terang yang cemerlang. Orang percaya tidak perlu dipaksakan untuk bersinar, tapi dalam hidupmu karena firman, engkau tampil bersinar. Dan banyak orang percaya karena kehidupanmu diubahkan. Katakan, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita mau siapkan lilin yang telah dibagikan. Kita mau masuk di saat-saat malam ini.
anak Daud. Sebentar kita akan melakukan penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin yang pertama di kaki Dian, saya undang untuk Bapak dan Ibu Gembala bisa membantu untuk penyalaan lilin. Bisa langsung dinyalakan. Untuk yang kedua, kami undang perwakilan dari Diaken Bapak Agustinus Agung. Untuk yang ketiga, kami undang untuk perwakilan Permata Bapak Ariel Suhari. Untuk yang sudah menyalakan bisa bergabung di sebelah Bapak Gembala. Kemudian untuk selanjutnya perwakilan dari PRBK Saudari Ave. Untuk yang sudah bisa bergabung di sebelah Ibu Gembala. Kemudian untuk perwakilan sekolah minggu, saya undang untuk Saudari Gaby. Kemudian untuk perwakilan dari tim musik dan WA Singer, saya undang untuk Bapak Stephen Eka. Kemudian untuk perwakilan dari jemaat, saya undang untuk Bapak Paulus. Untuk perwakilan dari jemaat, Bapak Paulus Sutikno bisa menyalakan lilin. Kami persilakan untuk penari tamborin bisa membagikan api kepada jemaat. Malam kudus, suri sayang, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
datang di dunia, Kristus anak Daud. Mari berdiri bersama saudara, angkatlah lilin-lilin yang sudah menyala. Nyanyikan sekali lagi pujian ini, angkatlah tinggi-tinggi lilin yang ada pada tangan saudara. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia sudah turun dari surga. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berterima kasih seperti lilin-lilin ini telah menyala. Kami berharap Tuhan, kami dapat mengobarkan semangat beribadah, sehingga dalam situasi yang sesulit apa, sebagai orang percaya, kami tetap memberitahukan kepada dunia, baik dalam perkataan, perilaku kami, pergaulan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sudah beroleh terang kasih Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi yang selama ini hidupnya dalam kegelapan. Terangilah mereka, supaya mereka boleh menerangi keluarganya. Terangilah mereka, supaya mereka menjadi terang dalam pergaulan. Terangilah mereka, supaya mereka menjadi terang dalam pekerjaan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Damai sejahtera akan selalu ada dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk lilin bisa ditiup. Kita mau siapkan persembahan yang kedua. Sebelumnya saya mohon untuk Saudari Yohana bisa memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah malam hari ini. Bersyukur untuk penyalakan ini pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kami nyalakan malam ini kami dapat menjadi terang dalam kami berada. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua ini, kiranya Engkau Allah yang mau memberkati persembahan ini supaya dapat berkenan bagi kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Kami masyarakat semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berdoa, bagi wajah-Mu mulia,
atau mungkin diperwakilan. Shalom. Shalom. Tuhan, sore ini kita bisa beribadah Natal. Sore ini saya mewakili di tenda yang hari ini tidak bisa hadir untuk mewakili bagian baik. Untuk acara selanjutnya, diakoninya untuk nama-nama yang kami sebutkan di bawah ini bisa maju ke depan. Yang pertama, Ibu Rini. Saya maju ke depan. Ibu Desi, hadir tidak ya? Hadir ya? Bisa diwakilkan oleh Ibu ini ya? Diwakilkan Ibu Desi. Kemudian Ibu Andre. Ibu Rahayu. Ibu Rahayu. Ibu Yayu. Ibu Rio. Dan Bapak Ramadan. Baik, saya mengharapkan kesediaannya Bapak Gembala untuk menyerahkan diakonnya. Ya, hijau. Mari maju Pak. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak dan Ibu ibadah di Gereja Isaha Masih di Malang Majapahit. Semoga irisan yang kami berikan bisa berguna. Selanjutnya untuk acara kami persilahkan Sambil menunggu, kita nyanyikan selamat dari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan
bisa melambaikan tangannya? Semuanya sahabat karir ada? Si kecil angkat tangan. Bagus ya. Tepuk tangan buat dia pertama kali di tempat ini. Puji Tuhan ya. Saya harap nanti minggu depan bisa ikut kebaktian ya sama Papa di sini. Yang berhari ulang tahun tepat tanggal 25 ada? Baik, kita berdiri bersama Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Jangan lupa besok Minggu. Oh ya, rupanya ada pengumuman. Silakan duduk sebentar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan menyampaikan beberapa informasi. Untuk besok Minggu tetap diadakan ibadah seperti biasa pada pukul 7 pagi, dan untuk petugas pada besok Minggu pagi akan ada latihan pada hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Gria Isa Almasih. Untuk petugasnya sendiri nanti bisa dilihat di grup GIA Majapahit, juga di-share oleh bagian informasi dalam bentuk PDF. Nanti untuk petugas bisa dipersilakan untuk mendatang untuk latihan jam 7 malam hari Sabtu di Gereja GIA Majapahit. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Baik, kita berdiri bersama saudaraku, bersukacita selamat hari Natal dengan nyanyian itu sekali lagi, dan kita akhiri dalam doa. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Tepukan yang meriah untuk Tuhan yang telah dan kita sekalian. Mari kita akhiri. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan kesederhanaan Natal pada malam hari ini. Engkau telah nyatakan dirimu, kasihmu, rahmatmu, sukacitamu, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, beserta engkau dengan kami sekalian Bapa, dari tempat ini sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan kiranya sukacita Natal, berkat Natal itu ada selalu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau ke rumah masing-masing, dan bila berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Jangan lupa besok Minggu ada ibadah jam 7 pagi, dan sore jam 7 malam ada latihan persiapan untuk acara selanjutnya.